Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023, saya akan memberikan tutorial cara input ERM di ERS Surojoyo menggunakan aplikasi Mlet, di mana aplikasi Mlet ini tidak berdiri sendiri. Dia apa yang diinput di Mlet harus terintegrasi di sinyal sangka atau di desktop seperti itu. Kita langsung saja kita buka web browser, kita ketikkan alamat yang dituju, seperti ini. Sudah terbuka halaman aplikasi Mletnya. Kita login, kita menggunakan salah satu ID dari dokter spesialis. Untuk Mlet ini sementara kita kembangkan untuk praktek polispesialis. Jadi untuk rawat inap masih pengembangan, IGD juga belum. Ini sementara masih di polispesialis untuk dokter spesialis di poli. Oke, langsung saja kita melihat pasien atas nama ini ya. Kita pengen melihat riwayat perawatan pemeriksaan. Di sini bisa dilihat dulu. Saya akan ingin melihat riwayat perawatannya. Nah, seperti ini untuk riwayat perawatan. Oke, berikutnya kita ke menu ERM. Nah, menu ERM yang dilakukan pertama kali adalah input pemeriksaan swab, di mana yang input adalah perawat dulu karena dokter belum datang posisinya. Misalkan kita inputkan di sini. Lagi input nggak perlu. Oke, kita ke subjeknya. Misalkan pasien mengatakan sing muntah. Objektifnya kita isikan di sini. Seperti ini. Untuk asesmen ini dikosongi karena ini adalah tugas dari dokter. Untuk plan dikosongi, tugas dari dokter juga. Ini nanti akan terisi otomatis di plannya ketika input resep. Ini tidak perlu diisi. Untuk instruksi ini untuk tugas dokter juga. Untuk evaluasi tugas dokter juga. Untuk evaluasi tidak perlu diisi, nanti akan terisi otomatis saat input tindakan pemeriksaan dari dokter. Oke, sementara dari perawat seperti ini kita simpan dulu. Nah, ketika sudah disimpan, ini nanti akan masuk di sini riwayat swabnya. Jadi inputan perawat tadi. Kita cek di SIM-RS-nya, di versi desktopnya. Nah, seperti ini ya. Isi mual muntah, tidak terdapat luka, masuk juga di desktop. Ketika dokter sudah datang, nanti dokter melihat atau menginput ERM-nya di sini juga sama ERM. Nah, melihat inputan dari perawat sebelumnya yang sudah diisi. Kalau sudah, tinggal edit di sini dokternya. Klik edit. Nah, seperti ini. Tinggal isi asesmennya. Misalkan ini adalah asesmennya atau diagnosanya OF gitu kan. Untuk planning dikosongi karena nanti ketika input resep langsung terisi di sini. Instruksi katakanlah kontrol 1 minggu. Nah, kontrol 1 minggu. Untuk evaluasi tidak perlu diisi, nanti akan terisi otomatis ketika input pemeriksaan dokter seperti itu. Kalau sudah, ini nanti kita klik simpan ya. Klik simpan ini hijau. Kalau sudah, nanti jadinya seperti ini, inputan dokter OF.
sama instruksinya kontrol 1 minggu seperti itu. Untuk plan sama evaluasi masih kosong. Kita lihat di desktopnya, kita refresh. Nah, maka terisi juga asesmen sama kontrol 1 minggu. Plan sama evaluasi kita masih kosong. Habis itu dokter melakukan yang namanya input pemeriksaan tindakan ya di layanan di sini. Kita jadi satu, saya sederhanakan jadi satu di halaman seperti ini di menu layanan. Nah, input tindakan misalkan jasa pemeriksaan dokter spesialis dokter Anggreni misalkan ya. Nah, kalau sudah masukkan rincian. Nah, di sini masukkan rincian. Nah, ketika ada resep non racikan bisa input di sini langsung. Misalkan Venamin 3 kali 1 sesudah makan, ini sudah ada jumlahnya 10 kan, masukkan rincian. Terus ada lagi obat amoxicillin, ini stoknya masih banyak ini ya, Bretamok kayak amoxicillinnya Bretamok. Kalau kita sudah makan jumlah 10 sama ini, misalkan ditambahin habiskan juga boleh, masukkan rincian. Tambah lagi misalkan ini vitamin. Nah, ini kosongnya ini aja. Ini sebenarnya 10, masukkan rincian. Nah, sudah. Kalau sudah, sekalian input resep racikan juga bisa di sini. Resep racikannya misalkan batuk racikannya puyer ya, racikan puyer dipilih. Nah, sekarang ini nama racikannya apa, misalkan racikan PDA misalkan. Nama obatnya apa, misalkan ini ya, Venamin, kandungannya 500 ml. Dokter menggunakan berapa kandungan, misalkan hanya separuhnya saja, berarti 200 mg. Kalau sudah kita plus ya, kita tambahkan di sini, tambahkan plus maksudnya cari obatnya lagi, misalkan amoxicillin kandungannya 500, saya ingin menggunakan dari 400 mg nya, tambahkan lagi di sini. Misalkan karbos 50, saya ingin menggunakan penuh 50 semua, ya nggak apa, di sini tulis 50 kandungannya. Keterangan diisi, kalau nggak perlu di stop saja. Aturan pakainya 3 kali 1 sudah makan. Nah, jumlahnya 10 puyer. Kalau sudah, kita klik masukkan rincian. Nah, ini sudah. Input tindakan sudah, resep non racik sudah, resep racikan sudah. Laboratorium sekarang, permintaan laborat. Misalkan darah lengkap. Nah, darah lengkap tambahan tidak ada diagnosis klinis, misalkan OF ini ya, atau tambahan ditulis poliopsin gini ya nggak apa-apa, silahkan. Dari poliopsin maksudnya permintaannya, masukkan rincian. Nah, terus permintaan radiologi, misalkan pengen torak. Nah, torak buat tambahan poliopsin, diagnosis klinis OF misalkan, masukkan rincian. Oke, sudah selesai semua di sini. Jadi satu ya, tindakan, resep racik, resep racikan, laborat, radiologi jadi satu di sini. Kalau sudah, kita klik swab. Kita kembali ke menu swab tadi ya. Kembali ke menu swab seperti ini. Layanan sudah, e-resep, bila input e-resep lagi, kalau nggak ada nggak perlu. SCD, NEN sama TEN ya, untuk input diagnosa sama tindakan. Misalkan OF di sini adalah R50.9 misalkan. Nah, tindakannya nggak ada, nggak usah ya. Kalau ada tindakan bisa diisi di sini. Tindakannya apa gitu. Kalau sudah, klik tambah, tidak disimpan ya, tapi klik tambah. Oke, sudah ada di sini paper ya, OF sudah ada. Lalu input yang namanya resume. Nah, input resume ini otomatis langsung terisi semua keluhan utama lewat penyakit yang positif. Nah, ini S-nya masuk ya, subjeknya pusing, mual, muntah. Nah, objeknya tidak terdapat luka. Radiologi langsung masuk juga, permintaan radiologi tadi, torak, laboratorium masuk juga, sudah lengkap. Diagnosa sama utama ya juga masuk, prosedur berhubung tadi dikosongin tidak ada. Nah, obat-obatan waktu pulang ini ya, obat-obatan waktu pulang
meracikan seperti ini ya, ada kan, sama racikan juga ada. Nah sehat ini nanti harusnya dari evaluasi kontrol 1 minggunya masuk di sini juga, tapi ini masih belum selesai. Nanti rencana kita tambahkan lagi untuk kontrol 1 minggu saat input di evaluasi tadi langsung masuk sini juga. Oke, tinggal ngisi yang ini aja, jalan penyakit selama perawatan. Kalau tidak perlu di strip aja, kalau perlu misalkan mulai membaik ini juga nggak apa-apa, langsung simpan saja resumnya. Nah sudah selesai simpan resum. Kita input lagi di sini USG. Ketika pemeriksaan USG misalkan dokter spesialis objin, oh ini belum selesai ya, fitur hasil pemeriksaan USG masih pengembangan. Nah, belum selesai USG. Kalau sudah, kita cek di riwayatnya. Nah, riwayat tadi ya, input tadi. Ini swabnya yang tadi sudah terisi, ini jasa pemeriksaan dokternya. Nah, oke. Ini sudah jadi, kita tutup dulu. Kalau sudah, kita klik selesai ya. Selesai artinya menyelesaikan pengerjaannya dokter. Oke, sudah selesai. Untuk input semua sudah ada di sini ya. Jadi mulai dari input swab, input layanan di sini sudah ada satu paket tindakan, resep meracik, racikan, laborat, radiologi seperti ini. Nah, ini data-data yang dimasukkan tadi ya, permintaan resepnya, non racikan di sini. Ini resep yang racikannya sudah masuk. Ini data resepnya. Kalau pengen di copy ya, di sini boleh copy resep, ada di sini copy. Nah, di copy langsung masuk ya, Vitamin 10, Vitamox 10, Prof D3 nya 10, pengen diganti misalkan ini 5 juga boleh, simpan copy resep. Nah, langsung tercopy ya di sini. Nah, di sini ya, langsung tercopy tanpa menginput resep lagi. 10 10 5 copy resep. Ini tindakan yang dilakukan dokternya tadi masuk juga. Ini permintaan labnya juga masuk juga, ini permintaan lab DL ya, ini DL masuk. Ini radiologinya, toraks juga masuk. Sekarang kita klik selesai di sini. Kita cek di desktopnya, harus masuk semua inputan dari MLab ini tadi. Karena kita pakai Kansa, harusnya terintegrasi seperti itu, tidak berdiri sendiri. Kita cek di sini ya, kita refresh. Apakah masuk semua? Nah, masuk ya. Oh iya, ini evaluasi belum terisi ya, evaluasinya. Kita cek dulu. Evaluasi. Kita edit. Kontrol 1 minggu. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, evaluasi terisi ya, kontrol 1 minggu. Kita refresh lagi ya, masuk ya, kontrol 1 minggu evaluasi di sini. Oke, instruksi ya, masuk pemeriksaan, plannya masuk juga. Kita lihat di permintaan laborat, masuk enggak permintaan laborat tadi. Nah, masuk juga ya permintaan laborat. Nah, di sini permintaan laborat. Nah, permintaan radiologi apakah masuk juga? Nah, masuk juga ya, torak, permintaan radiologi. Ada permintaan logistik. Habis itu tadi setelah itu resep ya, resep meracikan sama racikan apakah masuk juga, kita lihat di sini. Nah, sini kita lihat di detail rawat jalan resepnya. Nah, ini tadi input resep non racikan, apanya ada ini, copy resepnya tadi ya, 5 10 10. Ini tadi. Lalu ada resep yang racikan. Oh iya, ini ada lagi obat yang sama ya. Copy ini yang copy resepnya tadi 5 10 10. Ini resep yang racikannya 10 10 10. Ada puyer. Nah, ini puyernya tadi ya. Akar bose diambilkan 10 tablet karena tadi kan penuh 50 yang diminta, 50 mg kandungannya. Ini Piritamok. Nah, Piritamok ini dari 500 dia tadi isinya kalau tidak salah 400 kandungannya, berarti 8 tablet yang diambilkan. Ada lagi yang namanya Venamin. Nah, Venamin tadi 500 mg hanya separuhnya 250 mg, berarti yang diambilkan 5 tablet. Ini sudah masuk juga.
Oke, resep racikan non racikan masuk. Sekarang kita cek di resumnya. Kita cek di resum. Apakah masuk juga resumnya? Nah, ini resumnya langsung masuk ya, tanpa klik tanpa klik itu langsung masuk juga di sini resumnya. Nah, ini masuk juga langsung. Nah, langsung masuk semua. Kita pengen lihat laporan resumnya seperti ini. Nah, resum sudah jadi tanpa terlalu banyak yang diklik, langsung simpan saja tadi ya prosesnya. Kembali lagi kita cek. Layanan ya, tindakan tadi sudah semua. ICD ya masuk, ICD ya, kita cek ICD nya maka masuk juga. Nah, masuk ya di sini. OF masuk juga ICD nya. ICD nya prosedur nggak ada karena nggak diinput tadi. Riwayat, oke. Kalau sudah, misalkan dari farmasi ingin divalidasi, kita tes ya. Validasi dari farmasinya, kita coba validasi di sini. Simpan. Ada permintaan logistik. Nah, ini sudah jadi untuk kopi resepnya tadi sudah jadi dilayani farmasi. Ini racikannya sudah masuk ya, sama 50 400 250. Oke, untuk validasi resep racikan dan racikan untuk input bersamaan masih belum bisa divalidasi, nanti kita cek dulu. Kita cek di riwayat pasien. Nah, ini ya, obat yang diberikan. Untuk inputan resumnya masih belum muncul di riwayat, masih kita kembangkan juga untuk input resum di riwayat pasien di MLAT ini. Yang penting di SIMARA sudah masuk tadi ya, untuk resumnya sudah masuk, untuk permintaan lab dan sebagainya sudah masuk juga, cuma belum divalidasi sama lab. Radiologi juga sama, belum divalidasi. Intinya kalau belum divalidasi belum masuk di riwayat pasien. Kalau sudah divalidasi seperti resep ini akan masuk di sini. Tapi kalau swab langsung masuk ya, tindakan juga langsung masuk. Oke, kita tes di billingnya apakah masuk juga. Nah, ini ya, langsung masuk jasa periksa dokter, Renamin, Tetamok, Prof D3 ini ya, sudah masuk juga. Kita tes di riwayat pasien, harusnya juga masuk juga di sini. Nah, ini inputan swabnya di sini. Instruksi kontrol 1 minggu, nah, harusnya instruksi nggak masuk di sini, harusnya dievaluasi ya, nanti kita perbaiki. Ini OF nya masuk juga, pemeriksaan dokter, ini nama obatnya diberikan, ini adalah hasil resumnya masuk juga di sini. Oke, sementara itu dari saya terkait input ERM di R Surabaya menggunakan aplikasi MLab di mana terintegrasi dengan SIMARA Skanta di desktop untuk memudahkan pelayanan di dokter spesialis di poliklinik. Untuk menu yang masih belum bisa seperti validasi kopi resep, resep racikan sama non racikan tadi yang berbarengan di input bareng masih belum bisa, nanti kita perbaiki, kita coba lagi
untuk inputan yang kontrol 1 minggu tadi yang harusnya masuk di evaluasi, ini tadi masuknya di instruksi. Ini harusnya di evaluasi, tapi ini masuk juga di instruksi. Nanti kita perbaiki biar ini enggak ada, langsung masuk di evaluasi saja. Sama yang di riwayat tadi resume kita munculkan lagi di sini. Nah, ini perbaikan dari kami, nanti akan segera kita kerjakan. Sementara dari saya cukup sekian implementasi ERM di RSRB menggunakan aplikasi ML. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.